Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel Yanti. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai tanda bahaya bayi baru lahir. Nah, pada kesempatan ini untuk membahas tanda bahaya bayi baru lahir itu, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like dan komentarnya. Silakan tunggu. Tanda bahaya yang pertama adalah bayi tidak mau menyusu atau bayi tidak mau menetes. Benar-benar tidak mau menyusu. Jadi biasanya bisa menyusu. Nah, tiba-tiba bayinya tidak menyusu. Itu Bunda harus periksakan cepatnya, itu sudah tanda bahaya. Jadi itu namanya tanda bahaya umum. Jadi tanda bahaya umum harus cepat-cepat dirujuk. Tanda bahaya yang kedua adalah kejang. Di dalam materi mengenai kriteria yang harus dirujuk itu ada ya. Jadi kejang tuh badannya kaku atau mencucut atau matanya mendelik atau tangannya seperti menari atau kakinya seperti tremor, itu kejang ya. Jadi harus ibu cepat-cepat dirujuk ya. Tanda yang ketiga adalah bayi sesak napas ya. Bayi sesak napas. Nih, bayi baru lahir sesak napas harus cepat dirujuk ya. Harus cepat dirujuk. Tanda bahaya yang keempat adalah bayi menangis terus. Nah, menangis terus-terusan, menangis. Nah, itu harus cepat dirujuk ya. Itu pengalaman kalau misalnya bayi terus-menerus itu, kalau walaupun dia dirujuk itu paginya meninggal gitu. Bayi merintih. Nah, bayi yang merintih arak-uruk jadi suaranya beda ya. Kalau merintih itu suaranya beda. Itu sama, harus dirujuk juga. Jadi kalau misalnya mendengar bayi kedengarannya merintih, harus cepat dirujuk. Bahaya yang kelima adalah bayi seluruh tubuh dipegang itu dingin. Jadi harus dilihat apakah bayi itu diletakkan di mana, itu berpengaruh. Jadi bayi diletakkan di dekat jendela atau berhadapan dengan pintu rumah, itu bayi tidak boleh. Jadi bayi itu harus terlindungi dari angin yang dari luar. Kemudian di dalamnya harus hangat ya. Jadi kalau teraba dingin semuanya, teraba dingin badan, kepala, tangan, itu harus cepat dirujuk. Tanda bahaya bayi baru lahir yang keenam adalah bayi lemah ya. Misalnya pas lahir dia tidak apa-apa, tapi begitu beberapa hari misalnya 5 hari, begitu mau dimandikan bayinya bergeraknya agak lamban gitu. Nggak ada asalnya biasa-biasa jadi lemah. Nah, itu harus cepat bawa ke rumah sakit ya. Dibawa dirujuk ya. Ya, ke rumah sakit, ke dokter anak ya. Tanda bahaya yang ketujuh adalah tali pusar itu sampai ke dinding perut itu memerah, bernanah, berbau. Nah, itu harus cepat dirujuk itu ya. Jadi harus dilihat, berarti tali pusatnya harus tetap dipantau tali pusatnya. Jadi untuk mengetahui tali pusatnya apakah ada nanah atau itu memang harus dilihat ya. Setiap hari dilihat, dipantau. Kalau Bunda makan setiap hari, jadi begitu kelihatan merah atau merah baru sedikit, itu jangan menunggu merahnya sampai mengelilingi perutnya. Nah, tanda bahaya yang kedelapan adalah BAB bayi
BAB bayi tinjaknya itu berwarna pucat ya. Itu mungkin ada masalah di kandung empedunya sehingga si bayi itu kandung empedunya tidak bisa membuat warna tinja ya, warna tinja tersebut. Jadi tidak berwarna. Nah, itu berarti harus dirujuk ya. Tanda bayi baru lahir, tanda bahaya bayi baru lahir yang ke-9 adalah bayi baru lahir apabila panas, harus cepat dirujuk. Itu pasti harus dirawat. Jadi harus ibu-ibu cepat dirujuk. Jadi kalau misalnya ibu ibu berobat misalnya ke dokter, itu pasti harus dirawat ya. Itu harus, memang kalau demam itu berarti lebih dari 37,5 ya demamnya, apalagi sampai lebih dari 38 itu harus benar-benar dirujuk. Makanya kalau yang punya baby itu kalau bisa punya tem ya untuk mengukur suhu ya. Itu bisa di apotek beli ya, itu ada jualan. Tanda bahaya yang ke-10 adalah diare ya. Diare bayi baru lahir. Nah, biasanya itu dari endot ya, dari endot kalau misalnya bayinya. Tapi kalau misalnya bayi baru lahir diare itu, atau biasanya penyebabnya dari kebersihan puting susu ibunya mungkin bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya menyusukan itu harus memang betul-betul harus bersih ya, bersih. Sebelum menyusukan harus cuci tangan dan sesudahnya harus cuci tangan. Terus payudaranya juga kalau mau menyusukan itu harus dibersihkan dahulu ya. Jadi payudaranya dibersihkan dahulu, tangannya bersih. Nah, untuk mencegah terjadinya diare pada bayi baru lahir. Yang ke-11 ya, ke-11 adalah bayi muntah-muntah atau muntah terus ya. Muntah semua yang dimakan ya. Muntah semua yang dimakan. Jadi dimuntahkan semua yang dimakan. Misalnya menetekkan langsung muntah banyak. Setiap ditetekkan langsung muntah banyak. Itu harus cepat dibawa ke rumah sakit, dirujuk ya. Jadi untuk mencegah nanti terjadinya dehidrasi berat ya, dehidrasi berat. Jadi Bunda harus cepat bawa ke rumah sakit ya, atau ke dokter ya. Tanda bahaya yang ke-12 adalah bayi kuning. Bayi kuning yang menetap sampai 2 minggu itu harus dirujuk ya. Itu bayi kuning yang tidak sehat. Tidak hilang-hilang kuningnya sampai 2 minggu ya. Atau begitu lahir bayinya langsung kuning, harus dirujuk ya. Langsung dirujuk 1 hari juga langsung harus dirujuk ke rumah sakit ya, harus rujuk ke rumah sakit. Tanda bahaya yang 12 itu sudah ya, materi tanda bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah bukan khusus ya, semua ibu yang melahirkan harus tahu tanda bahaya. Dan bukan untuk ibu-ibunya saja, suaminya juga harus tahu tanda bahaya. Terus keluarganya. Jadi ini untuk semuanya, bukan untuk ibu yang melahirkan saja. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, untuk keluarga semua. Jangan lupa subscribe-nya. Apabila yang belum subscribe, monggo subscribe-nya. Apabila yang sudah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di materi yang akan datang.